Hai guys, welcome back to my channel, Luffy Salmai. Ya, kalian gak salah baca judul, ini beneran Luffy Salmai yang biasanya membuat video tentang DRW Skincare, mempromosikan DRW Skincare, dan gimana kondisi kulit aku setelah menggunakan DRW Skincare. It's me, member DRW Skincare, yang biasanya orang-orang beli ke aku produk-produk DRW Skincare, and I'm gonna stop using DRW Skincare. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, aku pengen membuat disclaimer terlebih dahulu bahwa aku membuat video ini bukannya untuk menjatuhkan ataupun menjelek-jelekan produk DRW Skincare, no. Dan ketika teman-teman selesai nonton ini, teman-teman gak harus berhenti menggunakan DRW Skincare. Aku di sini cuman pengen sharing aja dan ngasih tahu kenapa sih aku pada akhirnya memutuskan untuk berhenti menggunakan DRW Skincare. Jujur ini juga berat buat aku, mengingat aku udah 1,5 tahun di DRW Skincare ini dan bahkan aku menjadi member. Sebisa mungkin pembuatan video ini aku buat runtut dan runut supaya mudah dipahami. Beberapa bulan yang lalu aku buat video, judulnya itu reaction video Dr. Grant pada saat Dr. Grant itu meneliti kandungan dari DRW Skincare. Dan di awal video itu aku bilang kalau misalnya DRW Skincare terbukti positif mengandung merkuri dan juga hidroquinone, aku bakalan langsung berhenti dari DRW Skincare. So karena Dr. Grant menyimpulkan bahwa DRW Skincare itu negatif, aku tetap melanjutkan penggunaan DRW Skincare aku. Beberapa hari yang lalu aku baca di salah satu komentar YouTube aku, "Kak, tolong dong tanggapi video dari Dr. Richard." Beliau bilang bahwa DRW Skincare ini mengandung hidroquinone. So aku langsung nonton video Dr. Richard tersebut. Tapi guys, kalau kalian belum menonton video Dr. Richard tentang DRW Skincare, please tonton dulu video Dr. Richard baru balik lagi ke sini. Karena di situ aku ingin membahas keseluruhan dari isi video Dr. Richard dan aku menyimpulkan beberapa poin dari video tersebut. Poin pertama adalah ternyata Dr. Richard ini meneliti krim kode P1 dari DRW Skincare. Koreksi if I'm wrong, but yang aku tahu kode P1 ini manfaatnya adalah untuk memutihkan tapi dengan kadar kecil. Jadi dia softly whitening gitu. Poin kedua yang aku dapatkan dari video Dr. Richard adalah sebagian besar produk-produk DRW Skincare udah ber-BPOM, tetapi kode krim malam P1-nya ini belum ber-BPOM. Poin ketiga yang membuat aku kaget adalah hasil dari uji lab yang dilakukan oleh Dr. Richard tentang krim malam P1 DRW Skincare. Hasilnya, produk krim malam DRW Skincare ini tidak mengandung merkuri, tetapi krim ini positif mengandung hidroquinone dengan kadar 2,7%. Tapi aku nggak berhenti sampai di situ guys. Aku harus banget cari tahu kan, apa sih hidroquinone itu sebenarnya dan apa sih efek dari hidroquinone itu untuk kulit aku. Karena rasa khawatir dan rasa penasaran aku ini, aku akhirnya cari tahu tentang kandungan hidroquinone, mulai dari cari di Google, cari di YouTube, dan cari bahkan di penelitian-penelitian luar negeri. Video pertama yang aku temukan tentang hidroquinone ini aku dapatkan dari Dr. Grant. Kalau nggak salah ya judulnya itu bahaya hidroquinone, berapapun persentasinya tetap berbahaya. Dan beberapa poin yang aku dapatkan dari video ini membuat aku kaget dan akhirnya memutuskan untuk tidak lagi menggunakan DRW Skincare ini. Kalian juga bisa nonton video dari Dr. Grant ini, linknya bakalan aku taruh di description box. Tapi kita balik ke pembahasannya. Setelah aku mencari tahu mengenai kandungan dari hidroquinone ini, akhirnya aku menyimpulkan beberapa hal tentang hidroquinone. Poin pertama yang aku dapatkan dari video Dr. Grant adalah hidroquinone merupakan zat yang digunakan dokter untuk mengurangi pigmen melanin dalam kulit kita. Jadi ternyata cara kerja dari hidroquinone ini adalah dengan mengurangi kadar pigmen melanin yang ada di kulit kita. Makanya lama-kelamaan kulit kita itu akan menjadi putih. Fungsi melanin sebenarnya adalah untuk melindungi kita dari sinar matahari. Secara otomatis kalau misalnya pigmen melanin yang ada di kulit kita itu kita kikis, kita kurangi, maka sebenarnya ini akan
akan merugikan diri kita sendiri karena kulit kita akan lebih mudah terpapar oleh ultraviolet yang bisa merusak kulit kita. Tapi aku nggak berhenti sampai di situ. Aku masih terus mencari tahu nih tentang kandungan hidroquinone. Karena pada akhirnya nanti aku akan memutuskan apakah aku akan lanjut menggunakan DRW Skincare atau berhenti. Parahnya, Dr. Grant ini juga mengatakan bahwa hidroquinone merupakan kategori C, di mana sudah ada penelitian yang menyebutkan hidroquinone bisa merusak jaringan hewan. Di sini aku udah mulai ketakutan. Ternyata efek dari hidroquinone itu separah ini. Lalu gimana dengan jaringan manusia? Dr. Grant menyebutkan manusia mana yang mau dijadikan sebagai subjek penelitian untuk hidroquinone ini kan. Di jaringan hewan aja dia udah tidak diperbolehkan, apalagi di manusia. Selain dari video Dr. Grant tentang hidroquinone ini, aku juga nyari tahu video lain. Salah satunya itu dari Dr. Rosina Georgiana. Aku kasih linknya di description box. Kalian bisa tonton sendiri videonya. Di situ Dr. Rosina ini menyebutkan hidroquinone ini bersifat fotosensitivitas, dimana artinya dia bisa membuat kulit menjadi lebih sensitif terhadap sinar matahari. Kenapa sih kalau misalnya menggunakan produk yang di dalamnya terdapat kandungan hidroquinone itu bisa menyebabkan kulit menjadi lebih kusam, lebih gelap, dan juga muncul flek hitam secara tiba-tiba? Ternyata karena hidroquinone ini bersifat rebound fenomena. Dari sini aku udah mulai sadar bahwa hal yang seperti ini udah nggak sehat, dan aku meskipun berat, aku memutuskan untuk tidak lagi menggunakan DRW Skincare ini. Lalu di sini timbul pernyataan, kenapa kalau misalnya hidroquinone itu berbahaya, seorang dokter diizinkan untuk mengeluarkan produk yang di dalamnya menggunakan kandungan zat hidroquinone? Aku mencoba memahami video yang disebutkan oleh Dr. Richard. Ternyata alasan dari dokter itu diizinkan menggunakan kandungan hidroquinone itu untuk produknya adalah karena seharusnya hidroquinone itu digunakan untuk beberapa kasus, misalnya terjadi hiperpigmentasi di kulit pasien. Alasan kedua adalah penuaan yang meninggalkan bintik-bintik coklat, dan penggunaannya pun tidak boleh dioleskan ke seluruh wajah. Padahal selama ini aku menggunakan krim DRW Skincare ke seluruh wajah. Jadi beneran hanya di bagian-bagian tertentu aja guys. Kayak misalnya nih, terjadi bintik-bintik hitam. Jadi yang dioleskan tuh beneran di pipi-pipinya aja. Oh ya, di video Dr. Rosina juga menyebutkan beberapa efek samping dari hidroquinone jika digunakan jangka panjang. Yang pertama adalah iritasi kulit, komedo, kemerahan, merasa gatal, bengkak, merasa terbakar. Oke guys, jadi ini adalah lanjutan dari video yang tadi. Sorry banget videonya tadi kepotong karena ternyata sebelum aku menyelesaikan videonya udah azan maghrib dan terpaksa banget aku potong. Dan sekarang aku mau ngelanjutin pembahasan aku. Kenapa sih aku pada akhirnya memutuskan untuk berhenti menggunakan produk DRW Skincare ini? Baik, dan aku mau menekankan sekali lagi bahwa aku membuat video ini bukannya untuk menjatuhkan produk DRW Skincare ataupun menjelek-jelekan produk DRW Skincare. Ini murni keputusan aku, ini murni hasil research aku, alasan aku kenapa aku pada akhirnya ingin berhenti dari DRW Skincare ini. So, setelah aku mengetahui sedikit banyaknya tentang kandungan dari hidroquinone ini, aku penasaran dan ingin mencari tahu lebih banyak lagi mengenai hidroquinone. Apa itu hidroquinone? Apa itu efek sampingnya? Apakah boleh digunakan untuk krim kecantikan dan lain-lain? Aku bahkan searching di Google, di penelitian-penelitian, dan aku bahkan baca jurnal internasional. Dan yang aku temukan adalah aku semakin mantap untuk berhenti dari krim DRW Skincare ini. Salah satu jurnal yang aku baca, aku cari di jstore.org. Jadi ini adalah website langganan kampus aku yang biasanya aku gunakan untuk mencari materi-materi skripsi, dan aku menemukan salah satu jurnal. Judulnya adalah Skin Lightening Creams Containing Hydroquinone. Penulisnya adalah Hywel Williams. Aku bakalan ngasih link di description box. Intinya di dalamnya berisi tentang bahaya dari hidroquinone berapapun kadarnya. Hal lain yang aku temukan di jurnal ini adalah bahwa terdapat hubungan antara kandungan hidroquinone dengan penyakit ochronosis yang sudah dibahas sama Dr. Rosina di video yang aku sebutkan tadi. It turn out ternyata pada tahun 1980 Afrika itu sudah membuat kebijakan bahwa maksimal penggunaan hidroquinone hanya 2% dan itu harus di bawah pengawasan dokter. Beberapa negara yang mengikuti kebijakan ini ada Inggris,
Amerika, dan Nigeria. Negara-negara tersebut hanya mengizinkan penggunaan hidroquinone ini 2% dan itu untuk kasus-kasus tertentu. Karena kenapa? Karena ternyata kandungan hidroquinone ini cukup berpengaruh kepada adanya penyakit ochronosis. Banyak juga penelitian-penelitian lain yang mendukung penelitian ini. Bahkan sebagian besar dermatologis itu meragukan keamanan penggunaan hidroquinone berapapun kadarnya. Enggak cuma itu, aku juga menemukan di jurnal tersebut bahwa jumlah hidroquinone yang diserap ke dalam kulit itu tergantung pada frekuensi dan juga durasi pengaplikasian dari hidroquinone. Sampai di sini aku ngeri banget karena aku terus mencocokkan apakah sekiranya hidroquinone ini layak aku pakai sehari-hari. Lalu kenapa sih di Indonesia itu masih diizinkan penggunaan hidroquinone untuk produk-produk krim kecantikan? Setelah aku baca lebih lanjut, ternyata hidroquinone ini dapat digunakan untuk pembuatan krim dengan beberapa syarat tertentu. Yang pertama adalah terdapat klinik yang melindunginya, jadi diproduksi oleh suatu klinik. Dan yang kedua adalah di bawah peresepan dokter, di bawah kontrol dokter, dan hanya digunakan untuk kasus-kasus tertentu, misalnya seperti hiperpigmentasi, flek-flek hitam yang sangat berat, dan penggunaannya pun hanya di daerah-daerah tertentu itu saja. Bahkan FDA itu pada tahun 2006 sudah mencanangkan untuk melarang total penggunaan dari hidroquinone ini karena selain menyebabkan ochronosis juga disinyalir atau diindikasikan bersifat karsinogenik. Jadi kalau kalian tahu, karsinogenik itu adalah bisa menyebabkan kanker kulit. Maka dari itu sejak tahun 2000 di Uni Eropa itu sudah melarang total penggunaan hidroquinone untuk krim kecantikan. Ya, bagi kalian yang nggak tahu apa itu penyakit ochronosis, ochronosis itu kayak semacam timbulnya kebiru-biruan dan kehitam-hitaman gitu di daerah wajah dan dia bersifat permanen guys. Jadi hampir tidak bisa disembuhkan ke keadaan semula. Jadi kalau kalian sudah mengalami yang namanya ochronosis ini, kalian nggak akan bisa kembali lagi ke wajah kalian sebelumnya. Itu ngeri banget deh. Di video Dr. Rosina itu memang menyebutkan sebenarnya efek dari hidroquinone menyebabkan ochronosis itu tidak terjadi kepada semua pasien, tapi tetap aja ya kan, siapa yang mau gitu mempunyai kemungkinan untuk mengalami ochronosis. Big no. So ini yang menyebabkan aku berhenti dari DRW Skincare ini. Aku nggak mau mengambil resiko. Setelah aku menyabarkan beberapa fakta-fakta tersebut, aku sekarang ingin menyimpulkan alasan-alasan utama kenapa aku pada akhirnya berhenti nih dari DRW Skincare, produk yang sangat aku cintai dan aku elulukan sebelumnya. Yang pertama adalah aku pengen memenuhi janji aku di video aku sebelumnya. Di situ aku berjanji kalau misalnya DRW Skincare ini terbukti mengandung merkuri ataupun hidroquinone, aku bakalan langsung berhenti dari DRW Skincare. Lalu yang kedua adalah fakta yang diteliti oleh Dr. Richard adalah produk kode P1 DRW Skincare. Kembali lagi ya, ini adalah analisa aku sebagai ex-member dari DRW bahwa kode P1 itu diperuntukkan untuk orang yang kulitnya normal dan ingin memutihkan wajah. Sedangkan penggunaan hidroquinone yang dibenarkan adalah digunakan untuk kondisi-kondisi tertentu seperti hiperpigmentasi, adanya flek-flek hitam yang berat dan digunakan di daerah-daerah tertentu saja, jadi nggak seluruh wajah. Sedangkan aku merupakan pasien dengan pengguna W1. Kode P1 ini kadar whiteningnya itu termasuk lebih rendah dibandingkan dengan W1. Jadi di situ aku agak mikir juga kalau misalnya P1 saja mengandung 2,7% hidroquinone, lalu bagaimana dengan kode W1? Aku berharap banget sih nggak ada ya hidroquinone, tapi aku nggak akan ngambil resiko. So ya, banyak banget pasien-pasien yang tanya sama aku, Kak kenapa sih harus berhenti menggunakan DRW Skincare? Nah itu dia alasannya guys, aku nggak mau mengambil resiko. Bener banget, nggak ada yang terjadi di diri aku selama aku menggunakan DRW Skincare. Aku fine-fine aja, bahkan sampai sekarang pun masih fine-fine aja. Tapi aku nggak mau mengambil resiko dengan menggunakan krim yang mengandung hidroquinone, dimana sebelumnya Dr. Grant udah menjelaskan efek-efeknya, termasuk fakta bahwa hidroquinone ini merupakan kelas C, dimana sudah ada penelitian yang menyebutkan hidroquinone bisa merusak jaringan hewan, dan aku nggak mau dong mengambil resiko yang jauh, ya kan? Ya udah Kak, kalau gitu kakak nggak apa-apa deh nggak pakai DRW, tapi kakak tetap ya jadi member karena kita bingung nih belinya di mana. Nggak bisa seperti itu, gengs. Aku nggak mungkin menjual sesuatu yang nggak aku pakai. Dan selain itu, peraturan dari DRW Skincare pun untuk menjadi member DRW itu harus menggunakan produknya. Meskipun ada beberapa alasan lain kenapa aku pada akhirnya tidak juga menjadi member DRW Skincare. Tapi alasan terbesarnya adalah karena aku sudah tidak lagi mau menggunakan produk DRW Skincare. Dengan aku membuat video ini, aku berharap banget teman-teman yang
selama ini termotivasi untuk menggunakan DRW Skincare dengan menonton video-video aku sebelumnya, please banget aku udah stop menggunakan DRW Skincare. I know ini nggak mudah, sampai sekarang pun aku masih berusaha untuk lepas dari krim ini, dan aku melakukan step by stepnya gimana aku bisa lepas dari krim DRW Skincare ini. Dan kalau misalnya kalian tanya, Kak sekarang pakai produk apa? Nah, untuk jawaban ini aku bakalan buat di video terpisah, so tunggu aja videonya. Terakhir, dengan rilisnya video ini, aku bukannya ingin menakut-nakuti ataupun menganjurkan kalian untuk berhenti menggunakan DRW Skincare. No, ini adalah cerita dari aku dan sekaligus sebagai pengumuman untuk para pasien-pasien yang belanja DRW Skincare di aku bahwa aku sudah tidak lagi berjualan DRW Skincare, aku sudah tidak lagi menggunakan produknya. So, teman-teman bisa konsultasikan kepada agen dan member lain, dan kalian nggak harus berhenti menggunakan produk DRW Skincare juga. It's your choice, itu pilihan kalian. Aku nggak maksa atau memprovokasi atau apa, but yeah, I hope this is give you much information. Kalian bisa cek aja jurnal yang aku baca, info-info yang aku baca lagi. Sekian video dari aku. I'll see you in my next video. Bye guys, thank you.